Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini ya. Jadi pada video kali ini kita akan melanjutkan tutorial web scraping. Yang kemarin kita sudah berhasil scraping judul dan chapternya ya dari sebuah website ya, Mangapark, website komik. Nah sekarang kita akan mencoba bagaimana caranya untuk mengambil image-nya ya. Nah, jadi kita lihat behavior dari ininya dulu ya, dari websitenya. Nah di saat ini halaman utamanya ya. Nah ini halaman page per capture-nya. Nah dia akan nampilkan per page itu satu gambar ya, satu image ya. Dan di sini pun ada tombol next-nya. Dan juga ada total daripada page-nya. Oke, target kita kali ini ya, dari tutorial ini kita bisa mendownload ya image ke dalam directory di laptop kita. Nah, satu capture penuh ya. Jadi kalau misalnya dia ada 10 page, berarti nanti 10 image akan kita simpan atau kita store ke dalam directory kita. Nah, tujuannya apa? Ya tujuannya untuk memperdalam ya. Memperdalam teknik web scraping kita. Oke, kita lanjut ke codingan ya. Nah, ini codingan yang kemarin. Ya. Mungkin kalau teman-teman baru datang ya dalam channel ini, mungkin bisa lihat di tutorial sebelumnya ya, web scraping dasarnya. Nah, kita sudah berhasil mengambil judul ya, capture, dan kita simpan ke dalam txt file ya. Nah, kali ini kita akan lanjut ke download image. Oke, target kali ini untuk download image. Nah, tanpa panjang lebar, nah ini karena sudah berhasil ya, kita copy aja ya. Kita copy local.py ini, kita buat file baru. File, new, file. Nah, ini namanya download.py. Oke. Oke, ini karena udah terhubung ke Git, kita akan aja, kemudian kita paste ya. Nah, kita copy aja yang dari sini ke sini. Nah, kita buang beberapa yang nggak perlu. Nah, ini seperti ini udah nggak perlu ya. Oke. Nah, kemarin kita sudah bisa masuk ke URL utamanya ya. Ini kita buat dulu URL home. Ya, kita buat variabel aja URL-nya karena nanti kita akan coba masuk ke dalam ya dari subpage-nya. Jadi kita nanti masuk ke halaman chapter-nya, terus masuk ke per halaman dari image-nya atau page-nya. Nah, ini kita ekstrak dulu di sini. Oke, ini dia URL home atau URL utamanya. Nah, kita panggil saja variabelnya di sini ya, URL home. Oke. Nah, di sini
Kemarin kita sudah berhasil mendapatkan chapternya ya. Nah, chapter yang ada di sini. Nah, chapter yang ada di sini kemarin kita sudah berhasil ambil ya. Untuk mereview mungkin teman-teman bisa balik lagi ke video sebelumnya. Nah, kita akan mulai di sini. Nah, kita mulainya dari sini ya. Pertama-tama kita ambil dulu URL dari si chapter ini. Nah, ya. Kita inspect elemen dulu ya. Inspect elemen. Kemarin kalau nggak salah nih Ahref ya. Nah ya, benar ya. Nah, kita mau ngambil si Hrefnya ini. Ya, isi dari Hrefnya ini. Ya. Karena kita kan kemarin sudah berhasil ya untuk mengambil chapternya itu dari A class visited. Nah, ini ya. Ini A class visited. Nah, ini kita kemarin ngambil isinya, value-nya. Yang CH.9. Nah, sekarang kita ngambil atribut si Hrefnya. Nah, gimana caranya? Kita bisa buat sebuah apa ya, URL aja ya, URL page ya. Page sama dengan CHP itu chapter ya. Nah, kita ambil atributnya Href. Oke. Nah, ini yang untuk filenya nggak usah dulu ya, kita hapus dulu karena nanti kita akan buat file ini juga dihapus ya, belum perlu ini juga. Nah, URL page-nya ya, kita ambil URL page-nya yang ada di sini. Kemudian setelah kita berhasil mengambil URL page-nya, nah kita akan masuk ke dalam URL tersebut ya. Gimana caranya? Kita tinggal menggabungkan ya, si URL, ini URL Href aja lah ya, biar nggak bingung. Nah, URL Href ya, ini karena dia Hrefnya. Nah, menggabungkan URL home ya, URL home yang ada di sini. Nah, ini dia dengan URL Href. Oke, gimana cara gabunginnya? Gampang ya, kita buat aja di sini variabel baru. Di sini namanya URL page sama dengan, nah bisa beberapa model ya. Ini saya buat model yang untuk string yang baru ya. Kalau kemarin kan kita buat pakai F ya, F. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita masukkan variabelnya URL home dan variabel URL Href. Nah, bisa seperti ini, bisa juga seperti ini ya, titik format. Nah, dia variabel pertamanya itu URL home
baru URL href. Oke, ini hasilnya sama aja ya, tinggal teman-teman sendiri suka style yang mana. Nah, sebelum itu kita coba print dulu ya. Print, kita cek dulu URL page. Oke. Nah, judulnya ini karena sudah update, kita ambil yang terupdate aja ya. Yang paling terupdate si LSit ya. LSit. Kita copy aja. Ya, kita filter aja ya, cukup satu aja biar nggak banyak ini kalau datanya. Nah, yang ini tetap saja nggak apa-apa. Nah, kita coba running ya. Nah, ini kita pilih dulu. Oops. Bentar ya. Ini apa kita nggak bisa pilih? Edit dulu, coba ya. Oke. Kita add dulu. Wah, kok nggak ada ya? Harusnya bisa ini. Sebentar ya. Harusnya download yang jalan ini. Atau kita main di terminal aja deh. Ya, kita ketikkan aja Python download.py. Nah, kita akan coba ya, enter. Tuh, jalannya manual jadinya. Nggak apa-apa. Oke. Nah, berhasil ya, dapat kita satu link ya. Oke, berhasil. Nah, ini kalau udah buka otomatis deh. Nah, ya, kalau kita klik di sini, dia akan buka page-nya ini, si LSit ini. Nah, dia buka langsung halaman page satunya. Oke ya, berhasil ya teman-teman. Mantap. Tinggal, oke, ini kita coba di sini. Nah, tinggal kita inspect ya. Nah, inspect atau kita cari. Sebentar. Kita besarkan dulu. Nah, kita cari total halamannya ya. Nah, apakah memang dari combo atau dari mana? Coba kita apa ya? View page search. Sorry. View page search. Nah, ini berapa total halamannya? Kita cek dulu ya. Nah, ini ada 10, berarti kita cari yang angka 10 aja. Biar gampang. 10. Oh, ini ada ininya ya. Sudah ada JavaScript-nya ya. Oh, dia meload page-nya itu pakai JavaScript.
bagi teman-teman ya, hampir rata-rata website modern itu mereka meload page-nya ya, elemen-elemennya itu udah pakai JavaScript ya. Jadi kita harus memang ekstra tekun, ekstra teliti untuk menganalisis ya page yang sedang kita scraping. Nah, target kita tadi adalah mengambil image ya. Nah, mengambil image. Tapi sebelum kita ambil image-nya, kita cari dulu totalnya. Nah, ini udah ada di sini ternyata. Nah, ini jadi lebih gampang ya. Bagi teman-teman mungkin di website yang lain bisa oprek-oprek lagi ya. Nah, kalau sudah begini, berarti kita tinggal panggil coba kita lihat lagi 10 ada yang lain nggak ya. 10 dot image 10 ya, ini sebagai asumsi aja, apakah memang ada yang lain. Atau spasi 10 ya, biar gampang. 10. Ini ada juga ini ya, bisa yang di atas. Nah, bisa var page total ya, atau kita ngambil yang di bawah, yang ini ya. Nah, mana enaknya? Oke, nah kita coba gunakan library ya, atau modul Ray. Nah, jadi dia modul Ray ini satu page ini kan ibarat ini ya, ibarat sebuah teks ya. Ya. Ini kalau misalnya di depan ini kan jadi .html ya. Nah, jadi .html itu kan basisnya sebenarnya plain text ya. Cuma di dalamnya ada tag-tag HTML. Nah, jadi kita pakai sebuah library, kita import dulu ya, namanya import Ray. Oke. Nah, ini kalau kita sudah dapat, berarti kita tinggal menuju ke URL page-nya. Masih ingat ya bagaimana cara merequest page-nya atau merequest sebuah URL? Berarti kita pakai request titik ya, page sama dengan request titik get ya, ini URL-nya, URL page. Oke. Nah, setelah kita request, kita ambil teksnya aja ya, langsung ya, isi dari halamannya berupa HTML. Nah, kemudian kita cari si total page-nya ini ya, all page count. Nah, berarti ya semua page dihitung. Nah, berarti di sini kita buat aja variabelnya total page. Nah, total page di sini kita pakai Ray titik final. Nah, udah ada ya patternnya di sini ya. Nah, kita akan read string ya yang ada di dalam, yang identik dengan si var tac ya, var tac sama dengan oke. Nah, kita akan ambil ya semua ya yang ada di dalam atau di antara ini. Nah, berarti kita akan mengambil yang ini ya, angka 10 ini.
akan kita ambil. Oke, nah kalau kita sudah dapat patternnya, tinggal kita panggil si page-nya tadi. Page-nya. Nah, kita uji coba lagi ya. Coba kita print total page. Oke, kita running lagi. Kita interrupt ya. Ya, Python download. Kita running. Kita tunggu. Terus berjalan dalam waktu periodik, dia dapat. Oke. Dapat ya. Nah, dia dimasukkan ke dalam list ya. Di dalam list ini dia. Ini kalau di Python ini bentuknya list ya. Nah, dalam tanda kurung siku ini berarti list jumlah membernya ada berapa? Ada 1 ya. Berarti ini indeksnya 0. Nah, berarti kita tinggal buat aja di sini indeks 0. Nah, kita coba lagi ya. Kita coba lagi. Oke, dapat ya. Nah, kenapa kita mengambil si total page ini? Nah, karena total page ini nanti akan kita looping. Nah, ini kan ada angka 1 ya, berarti dia page 1 kan, berarti dia sampai dengan page 10. Nah, kenapa seperti itu? Ya, kita tengok dulu ya behavior dari ininya ya. Dari teman ini ya. Nah, ini sampai page 10. Nah, benar ya. Dia akan mengirim URL 1 sampai 10. Nah, sedangkan URL yang di sini itu tetap sama ya. Jadi kita cukup nge-looping aja. Nah, oke. Nah, kita sudah berhasil melooping, maksudnya mendapatkan total page. Nah, sekarang kita tinggal tinggal melooping si total page tadi. Nah, sebelum total page ini kita looping, baiknya ini kita total page kita parsing dulu ya, karena dia masih string. Nah, kita parsing total page. Nah, jadi integer karena kita mau looping. Ya, kalau dia integer itu nggak bisa kalau string ya, string itu nggak bisa di looping ya. Nah, sekarang kita coba for apa nih ya, e-page lah ya, e-page ya, in ring. Baru kita masukkan di sini total page. Nah, kalau kita melakukan ini ya, berarti kita akan melakukan looping dari 0 sampai dengan sebelum 10 ya. Sedangkan page-nya itu kan 1 sampai 10 ya. Nah, kalau teman-teman nggak percaya, coba kita print dulu ya di sini, print e-page. Oke. Nah, ini kita ini dulu, total page-nya kita komen dulu ya. Nah, ini kita running lagi. Nah, nampak ya. Berarti dia mengenerate 0 sampai dengan 9. Benar nggak? Ya, 0 sampai dengan 9. Nah, sedangkan kita perlunya 1 sampai dengan 10.
Seperti cara mengakalinya, di sini tinggal apa namanya ya, page tujuan lah ya. Tujuan sama dengan e-page ditambah 1 ya. Jadi nanti dia akan mengenerate 1 sampai dengan total dari maksimal page-nya. Cek. Oke, terpanggil. Nah, berhasil ya. Nah, si page elicit ini ya berarti ada 10 halaman atau 10 lembar ya. Oke. Nah, sekarang PR kita tinggal CLS dulu ya, CLS. Nah, tinggal masuk ke dalam masing-masing page. Ya. Berarti kita tinggal masuk ke dalam masing-masing page. Seperti di sini kita panggil lagi ya, apa namanya? Kalau di sini udah namanya page, apa namanya di sini ya? Page index gitulah ya. Atau page halaman lah ya. Page halaman sama dengan request titik get ya, di sini URL page tadi ya, URL page. Tapi URL page tadi masih ada angka satunya ya kalau nggak salah ya. Nah, oke lah, coba kita tes aja dulu ya. Ini kita pakai yang ini F. Nah, di dalam get ini harus URL harus string ya. URL page. Oke, ini page tujuan. Atau sebelum kita nge-request, kita cek dulu nih ya. Kita print dulu. URL page tujuan. Coba kita print dulu ya. Ini kita ketik Python download. Oh, masih salah ya. Dia satunya tetap di sini. Berarti kita harus pakai yang namanya substring ya. Nah, substring berarti kita buat variabel baru lagi ya, URL halaman sama dengan URL page ya. Nah, di dalam Python string itu merupakan sebuah array ya, atau sebuah list. Nah, jadi kita bisa panggil dari list berapa sampai ke berapa aja perlu dipanggil. Nah, ini berarti kita mulai dari yang pertama ya, indeks 0. Nah, sampai dia minus 2. Minus 2 berarti kita ngambil 2 ya, berarti 0 sampai dengan 2 di belakang dari lebar stringnya ya. Minus 2 berarti dia ngambil 2 di belakang dari
string akhirnya. Berarti di sini 1, berarti sampai dia di garis miring ini. Nah, untuk memperjelasnya kita bisa di sini ya. Print C, kita lihat apakah berhasil. Oke. Ups, masih ada yang salah. Oh iya, berarti -1 ya, sorry, bukan -2, -1. Nah, kalau yang ini kan yang ini ya, yang URL page ini ya. Nah, ini kita komenkan dulu. Ini kita C ya. Kita cek lagi Python download.py, enter. Oke, mantap. Nah, sudah dapat ya kita URL-nya ya. Nah, setelah kita dapat URL-nya, baru kita panggil halamannya. Nah, request get. Nah, ini URL page-nya kita ganti jadi URL halaman ya. Oke. Nah, setelah kita request get, kita akan load page-nya ya. Kita akan load page-nya. Ini sih sebenarnya sudah di load ya. Tinggal kita panggil aja .html-nya. Nah, tinggal kita cari si image-nya dulu ya. Cari image. Kita cari dulu image-nya nih. Posisinya ada di mana sih? Nah, kita inspect dulu elemen. View. Nah, ini dia, inspect elemen. Oke. Ini dia ya. Nah, ini dia berupa URL ya berarti ya. URL-nya itu pun webpack ya. Web picture. Nah, gitulah dia. Nah, berarti kita coba ini dulu ya. Kita coba view page source. Kita cari kata kuncinya tadi WEBP. Nah, itu dia di mana? Nah, sini dia. Oke, bener ya. Dia ngeloadnya menggunakan JavaScript. Coba ada yang lain nggak? Nah, udah bener ya. Nah, berarti kita tinggal ngapain? Nah, kita tinggal pakai array tadi ya. Kita find all ya. Nah, sesuai dengan si karakternya ini. Nah, tapi ini di dalamnya udah berupa JSON ya. Nah, sekalian aja kita belajar apa ya? Belajar JSON ya. Ini si Mangapak ini dia ngeload page-nya atau ngeload image-nya itu dia berdasarkan JSON ya, atau JavaScript object-nya ya. Nah, kita tinggal ngambil si positioning-nya si ini aja ya, nanti diakhiri dengan titik koma di belakangnya. Nah, baru nanti kita load JSON-nya.
biar gampang ya, karena kalau misalnya agak terlalu sulit untuk membacanya nanti. Oke, berarti kita panggil balik lagi di codingannya. Nah, berarti kita tinggal buat di sini apa namanya yang cocok ya, image saja lah ya, image, atau karena berupa JSON kita panggil aja di sini JSON image ya. JSON image berarti kita pakai array find null. Nah, patternnya ya, patternnya kita kopikan yang di sini sampai dengan sama dengan Ctrl C, Ctrl V. Oh, ini jangan lupa R ya. Nah, kemudian apapun yang ada di dalam atau di antara dari string ini ya, titik, bintang. Nah, inilah yang akan kita ambil datanya. Nanti akan dilemparkan dalam bentuk list atau array ya. Ini page-nya, page halaman. Oke, siap. Ini udah kita rubah ke teks ya. Kita tes dulu ya. Kita tes dulu. Kita print JSON image. Nah, kita harus rajin-rajin ini ya. Rajin-rajin ngeprint. Nah, dari situ kita analisis kebutuhannya. Oke, yang ini kita Ctrl C dulu. Nah, kita ketik lagi Python download. Atau dapat nggak dia si JSON image-nya? Oke, dapat ya. Oke, mantap. Nah, berhasil nih teman-teman. Berarti kita bisa ngambil ininya ya. Ya, JSON-nya ya. Nah, tinggal kita load aja nih. Nah, jadi kalau di Python ya, di Python ya. Di Python itu kita ada namanya library JSON. Tinggal atau modul JSON ya, kita import aja JSON. Import JSON. Nah, udah ada ya. Nah, import JSON itu gunanya untuk apa? Dia bisa meload format si JSON-nya. Nah, si JSON image tadi ini kan udah, oh sorry, ini belum ini ya, ini masih di dalam list ya. Nah, ini JSON-nya ya. Nah, seperti yang di atas, kita ambil array yang atau list yang pertama, indeks yang pertama. Nah, sampai mana tadi? Nah, dia, oh iya, modul JSON-nya tadi ya. Nah, JSON itu bisa kita gunakan untuk meload isi daripada string yang bentuknya itu JSON. Cara panggilnya gampang ya. Seperti di sini kita buat aja apa nih? JSON load aja lah ya. JSON load sama dengan JSON titik load ya. Kita pakai yang ini, yang load. Nah, ini dia JSON image ya. Oke.
Nah, kalau kita sudah bisa sudah meload si JSON-nya tadi, nah kita bisa tinggal looping. Nah, cara ngeloopingnya gampang, tinggal di for image ya. Di atas tadi for-nya image ya. Nah, ini kita buat for image atau JSON aja lah ya. JSON in JSON load ya, titik 2. Nah, kita tinggal panggil key-nya. Nah, di sini key-nya ada n ya, isinya 10, w ya, h. Nah, di sini ada u. Nah, jadi kita tinggal panggil si u-nya. Oke. Nah, berarti u-nya ini sebagai URL ya, image ya, URL image ya. Nah, ini dia. Itu dia URL image. Nah, kalau kita gini sorot langsung keluar ini ya. Nah, kita mau manggil yang u-nya. Jadi di sini kita buat URL image sama dengan JSON ya. Nah, tinggal panggil u. Oke. Nah, bener nggak nih? Lagi-lagi kita print dan print. Kita print dulu URL image-nya. Oke, ini kita Ctrl C ya. Kita enter lagi Python download. Kita pastikan benar URL atau tidak. Berhasil kan? Yeah, oke, mantap. Sudah dapat kita nih URL-nya. URL image-nya sudah dapat ya. Nah, tinggal kita download. Asik kali ya. Tinggal kita download. Nah, cara ngedownloadnya gampang. Tapi biar rapi, sebelum kita download ya, kita buat directory atau kita tes aja dulu ya download ya, biar teman-teman ini dapat ya logikanya. Ini untuk ngedownload sih sama sebenarnya ya, karena dia berupa URL. Nah, kita tetap pakai request ya, tetap pakai request. Kita buat di sini variabel downloaded image ya, sama dengan request get ya, titik get, panggil isi URL image-nya. Nah, ini kita komen dulu. Nah, setelah ini masih ingat ya kemarin tutorial kemarin untuk berhubungan dengan file, kita pakai namanya open ya. Kita pakai namanya open. Nama filenya apa kita buat di sini ya. Nama filenya kita buat samakan ini aja ya. Nah, ini image saja ya. Bukan lah. Kalau image kan dari 0 ya. Nah, ini aja page tujuannya. Page tujuan
kita pakai F aja ya, teman-teman nggak bingung. Persetujuan titik jpg ya, ini nama filenya ya. Nah kemudian kita pakai metode atau alias wb. Kalau dari beberapa Stack Overflow bilang ini write byte ya, write byte. Nah kemudian langsung aja kita write. Nah ini sebenarnya bisa kita apa ya, kita buat variabel ya, seperti kemarin ff atau s file gitu kan, tapi kita langsung aja. Nah ini kita write. Nah yang kita write apanya? Nah hasil dari si kontennya, si download image ini yang udah kita request tadi ya, hasil image URL titik konten. Nah, oke, dapat ya. Open F, kita cek dulu page tujuan wb write downloaded image. Udah oke nih kayaknya. Oke. Nah, di sini coba kita print aja ya. Print ini sebagai notifikasi aja sih. Print image berhasil di download. Nah, ini pakai F. Kita pakai bracket. Namanya tadi apa? Page tujuannya. Page tujuan titik jpg berhasil di download. Ya, ini notifikasi aja sih untuk ngecek apakah benar tidak. Nah, wah, kok saya agak deg-degan ini ya. Nanti ini larinya di d Python tutor filenya. D sini aja deh. Dari Explorer D, ini dia, D Python tutor. Nah nanti posisinya ada di sini ya. Ya, kita tes saja. Python download, enter, bismillah. Mudah-mudahan berhasil. Kita tengok ya hasilnya, apakah memang ada di sini. Apps berjalan. Ada error atau tidak? Berhasil teman-teman. Mantap ya, mantap ya. Mantap kali. Jadi teman-teman yang males untuk apa ya, buka browser, tinggal download aja si image-nya. Ya. Ini akan ngedownload terus sampai posisi si total page-nya ya. Nah, total page-nya tadi ada berapa? 10 ya? Nah, 10. Kita tunggu aja dulu sampai 10. 7 8 9 10. Oke. Dah, selesai ya. Nah, ini kita Ctrl C dulu. Soalnya nanti di sini kan udah kita buat apa ya, looping selama 20 menit ya. Oke, kita buka ininya, image-nya. Sabar ya. Oke, berhasil kawan-kawan. Lihat di sini, wah mantap ya. Nah, image-nya pun ini. Nah,
nggak pecah ya, bagus ya image-nya ya. Oke, mantap. Kita lanjut lagi. Oke, ya, mantap ya, mantap ya. Oke, tinggal PR kita. Nah, karena di sini kan nanti berserak ya, berserakan. Nah, kita coba hapus dulu ya. Kita hapus aja dulu. Keterusan. Ya, harap maklum ya, laptopnya laptop pas-pasan. Mudah-mudahan kalau subscribernya banyak, viewernya banyak, bisa beli laptop baru. Amin. Doain aja teman-teman ya. Pantengin terus channel ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Nah, di sini ya kita coba buat directory ya, directory capture-nya. Nah, kalau untuk directory itu berbeda dengan file ya. Nah, kalau directory dia butuh yang namanya decreate. Nah, beda dia dengan file. Jadi untuk meng-create-nya, nah, kita butuh yang namanya sebuah modul lagi ya, namanya path. Nah, cara manggilnya gimana? Di sini ya, from pathlib. Nah, udah ya. Modul atau library pathlib-nya udah ada, kita import path. Sedap. Nah, sebelum kita looping, nah ini kan satu capture ya, berarti satu capture 10 page atau 10 halaman, berarti posisinya sebelum loopingnya udah kita buat si apa namanya direktorinya. Nah, nama direktorinya si ini ya, direktorinya chp text. Cara buatnya gimana? Gampang. Kita tinggal buat panggil si path-nya tadi. Path. Udah. Terus kita panggil si chp titik text. Ya. Nah, chp titik text ini itu nama chapternya ya. Jadi kalau di sini dia, nah ini dia nama chapternya ya. Nah, ini dia ch.12 ya. Nah, kita tengok di halaman depannya dulu. Oh, agak lambat ya. Sabar. Nah, si chp text itu yang ini ya, yang dari tutorial kita sebelumnya. Jadi bagi teman-teman yang masih bingung, bisa lihat video yang sebelumnya. Nah, kita udah ngambil nih si ch9 ini. Oke ya, jelas ya. Nah, kita tentuin mkadir ya, mkadir. Nah, di sini dia sebagai parent ya, parent true page. Oh, true-nya harus huruf besar ya, karena di sini Python kita pakai true itu huruf besar. Kemudian tuh udah ada ininya ya, udah ada suggestion-nya ya. Kita ketik aja nih axis. Oke ya, sama true juga. Oke, jadi dari intinya
Nah, kalau memang dia belum ada, ya, maka dia akan dibuat. Tapi kalau dia udah ada, maka dia oke-oke aja. Seperti itu ya. Nah, sekarang tinggal kita masukkan si kawan ini, si kawan bekawan. Jadi kita masukkan dia ke dalam si foldernya si Japet ini. Nah, ini kasih garis miring. Nah, berarti nanti tujuan filenya itu ada di dalam directory ini, dan ini nama filenya. Oke ya. Nah, sekarang ini download saja. Kita coba lagi ya. Kita coba Python download py, enter. Berhasil atau tidak? Oke, berhasil download. Ups, ini kita tengok dulu nih di sini nih. Di Python tutor tadi ya. Nah, ngebuat folder ya kan. Jadi dia lebih rapi. Oke, kita tengok lagi. Oh, mantap. Mantap ya teman-teman. Cukup menarik Python ini. Kita tunggu ya sampai 10. Nah, PR satu lagi ya. Nah, kalaulah ya dia kan ini dijalanin ya, ini tinggi banget ya, coba lihat posisi filenya itu udah ada ya, sudah ada. Nah, kita kan nggak perlu ngedownload lagi gitu ya, karena dia filenya udah ada, jadi ngapain didownload lagi, kan buang-buang kuota ya, kan sayang kuotanya. Jadi kita buat di sini kondisi dimana kita cek dulu si kawan ini udah ada apa belum, si kawan ini, si image ini ya, si image, si file ini ya sudah ada apa belum. Nah, cara ngeceknya masih menggunakan si library path tadi ya, tapi kita masukin dalam variabel aja di sini my image, misalnya my image ya sama dengan path, huruf besar path. Oke, ini nama filenya. Nama filenya kita samain aja ini ya. Kita ini kan programmer copy paste ya. Copy paste. Yang penting bisa ngoding. Nah, setelah itu kita cek di sini. Aduh, kok sakit perutnya ya. Kita cek di sini. Kita pakai if aja ya. If my image titik. Nah, di sini udah ada nih. Dia nama ininya metodenya. Nah, is file. Ya. Ketika filenya itu udah ada, ya, maka kita akan buat, kita buat aja di sini ya, file sudah
ada. Ini kita pakai F, kita pakai di ini ya, sedikit profesional ya. Maka file chapter ini sudah ada. Nah, jadi nggak perlu lagi dibuat. Nah, kalau belum, baru kita pakai else. Ya, baru ini kita buat. Itu ya. Paham nggak teman-teman? Jadi logikanya gini. Kita cek dulu nih ya, file si 1.jpg ini itu udah ada belum. Nah, kalau dia udah ada ya, is file, udah ada filenya, nah maka kita bilang filenya udah ada. Tapi kalau belum, baru kita generate. Nah, atau dari sini pun, nah di sini download image-nya ini ya, biar nggak makan kuota, kita taruh di sini aja. Nah, mantap ya, ini nggak makan kuota deh. Jadi kalau memang udah ada filenya, nah nggak usah di ini lagi, di download lagi. Kita tes ya, Ctrl+C. Bentar, mudah-mudahan berhasil ya. Berjalan. Nah, oke ya, benar ya, sudah ada. Dia kalau sudah ada, maka dia tidak akan di-download lagi. Jadi kan lebih apa ya? Hemat biaya. Biaya kuota maksudnya. Nah, ini bener nggak itu ya? Nah, kita coba delete yang halaman 1 ya, sampai halaman 2 sampai 5 kita hapus. Kita Ctrl C lagi. Nah, Ctrl C ya, Ctrl C itu untuk keluar dari si while true ini ya, atau keluar dari proses program yang berjalan. Nah, kita Python download lagi, kita cek bener nggak seperti itu. Sudah ada. Oke ya, file 1 sudah ada ya kan, image 2 berhasil di-download. Berarti ini nanti sampai dia image 5 ya. Ya, nge-download deh ya. Oke, mantap, keren. Nah, oke, sudah berhasil. Nah, oke, kita sudah berhasil ya teman-teman. Nah, cukup panjang ini tutorialnya, tapi ya cukup puas ya. Nah, sudah berhasil men-scrap halaman dari Mangapak. Tadi kita filternya si Elecit ya. Nah, coba kita filter si ini yang lebih dari satu ininya, apa namanya, chapternya. Dia ngeload nggak? Nah, ini contohnya ini ya, Fearless Sword God. Bentar, kita copy. Kita ganti filternya dulu ya, sebelum kita selesaikan tutorial ini, biar kita cek apakah memang dia program ini cukup relevan. Yes, relevan. Oke, gimana filternya? Nah, ini dia, Elecit. Berarti kita mau ngambil si Fearless Sword God ya, chapternya chapter 50 sama 49. Nah, ini kita Ctrl C ya, kita coba download. Nah, kita tengok di sini, di
Python Tutor. Nge-create nggak dia? Oke, nge-create ya. Nge-create ya. Oke, kita tengok yang dalam ya. Yang nge-download nggak? Oh, apa-apaan. Nah, oke, dia nge-download ya. Oke, ini ada berapa page ini? Saya pun nggak tahu. Kita tunggu aja. Satu halaman ada berapa page dia? Satu chapter ada berapa page? Wah, banyak nih kayaknya. 11, wah. Oke. Seperti 11 halaman ya. Dia akan membuat capture baru lagi. Nah, capture 49. Berarti berhasil ya, teman-teman. Nah, ini dia. Oke, selamat. Kalau Anda sudah mengikuti tutorial ini, berarti teman-teman sudah berhasil menscraping, ya, sudah berhasil menganalisis. Nah, dari sebuah halaman web page, ya. Nah, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ini bermanfaat, ya, bermanfaat juga bagi teman-teman. Ini masih ke download ya, biarkan saja sampai 11 ya. Bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Untuk tutorial berikutnya, ada sih ada yang request ya, ada yang request media sosial ya katanya ya. Nah, jadi nanti saya coba oprek-oprek untuk apa ya, untuk masuk sebuah website media sosial ya, tapi yang simple aja ya, jangan yang ribet-ribet. Nah, jadi karena ini kan kita nggak pakai login ya. Ya, ini eventnya itu kita tanpa login ya, kita eventnya itu memang klik ya, muncul URL-nya. Nah, karena kita untuk menghadapi scraping halaman web page yang pakai login. Nah, tapi ya saya belum pastikan ya, belum pastikan kapan waktunya untuk membuat videonya karena ada banyak kerjaan juga. Ya, mudah-mudahan bisa secepatnya. Tetap pantengin terus channel ini, jangan lupa subscribe-nya ya, di like juga, dan di share juga bagi teman-teman yang memang hobinya ngoprek ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nah, saya sudahi tutorial kali ini ya, tutorial scraping dengan mendownload image dari sebuah website. Semoga ya kita semua diberi kesehatan ya, terus ya, sehat-sehat selalu ya, tetap jaga kesehatan ya, jaga pola hidup, jaga pola makan, dan keep learning ya, keep practicing, terus belajar sampai bisa ngoding. Saya sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.